ini? Saya pikir tidak. Lantas kenapa pemerintah mengizinkan penghancurannya yang sudah didirikan dengan susah payah? Apakah di negara ini tidak ada lagi kita katakan Pancasila itu? Wah, kita nggak tahu kawannya. Apakah Pancasilanya slogan pemanis di bibir? Supaya apa? Supaya daerah mayoritas Kristen atau mayoritas bukan Muslim bisa menerima mereka. Tapi di daerah mayoritas Islam, oh nanti dulu ya. Memang tidak semuanya kawan. Yang saya lihat itu yang bagus itu di daerah Solo, Surabaya, Jawa Tengah lah umumnya itu bagus. Tetapi ada juga beberapa daerah memang yang sangat-sangat gitu ya. Apalagi kalau kita bicara Aceh, Kampar Riau dulu ada gereja situ kan ditutung, dibakar ya. Tapi ya sudahlah kawan. Kita sebagai orang beriman ya apa boleh buat. Kita terkadang hanya berkata ya kita pasrah sajalah. Kan demikian ya. Oke. Saya belum masuk kepada puncak pembicaraan kita ya. Kita lihat dulu ini alat berat ini sampai dikerahkan sedemikian rupa. Nah, lihat kawan-kawan, ada sekelompok ibu-ibu menangis. Kenapa mereka menangis? Ini juga menjadi pertanyaan kita kawan. Menurut saya, mereka ini menangis karena mereka merasa terjajah di negeri yang merdeka. Mereka merasa terjajah di negara sendiri. Kan lawak kawan. Ini negara dia, ya. Tapi di dalam negara dia ini ternyata ada penguasa-penguasa kecil. Katakanlah penguasa itu kan negara. Tapi ternyata ada penguasa atas nama agama. Ya. Sehingga mereka ini tidak bisa melakukan apa yang seharusnya menjadi hak mereka sesuai Undang-Undang Dasar 45. Kan lawak kawan. Kita berada sudah digaung-gaungkan 77 tahun Indonesia merdeka. Tapi kalau begitu menurut saya mereka ini belum merdeka kawan. Masih menangis hanya karena gerejanya dirobohkan. Kan begitu kawan. Sedangkan Allah SWT tidak mau merobohkan gereja kawan. Betapa manusia-manusia ini lebih dahsyat dari Allah SWT. Surah 22 ayat 40. Sudah sering saya bahas ya. Jikalau dia ingin dia bisa merobohkan. Dan dijelaskan sana. Dari dalam gereja pun disebut nama Allah. Allah saja nggak mau merobohkan gereja, biara, sinagog dan masjid. Gak mau kawan. Tetapi kenapa manusia-manusia ini mau merobohkan gereja? Dan ibu-ibu ini kenapa bersedih? Di negara yang katanya milik mereka juga. Mereka adalah anak bangsa yang 77 tahun merdeka. Ya, oke. Sekarang kita lihat nanti ada sisi-sisi asiknya kawannya. Bagaimana mereka ada orang yang bersuka cita. Sebagian orang ada bersukaria, ada yang menangis. Ya, tetapi satu sisi baiknya sini saya lihat kawan. Ya, baiknya itu bahwa mereka menangis bukan karena perutnya lapar. Artinya mereka orang Kristen menangis bukan tidak pernah karena perut lapar. Tetapi kalau kita lihat di TV-TV sering ya saudara-saudara Muslim menangis karena perutnya lapar. Maka dibuatlah program acara bagi ini, bagi itu, bagi ini, bagi itu banyak ya di TV-TV. Di sini saya berterima kasih. Ternyata orang Kristen itu menangis bukan karena perutnya lapar. Tetapi kalau saya lihat di TV-TV, banyak itu ada simbol-simbol pakai jilbab, ya kan ibu-ibu itu menangis, anaknya susah, begini-begini. Ya karena lapar, karena kesusahan, karena penyakit. Ya untunglah
kita tidak diberikan hal-hal seperti itu, karena Tuhan itu betul maha adil ya kawan-kawan ya. Ya ini hanya masalah kebebasan aja lagi kita berada di negara yang merdeka, intinya kita tidak dibedil saja. Kalau merasa terjajah ya terjajah kawan. Mana ada orang merdeka rumah ibadahnya dirobohkan hanya gara-gara tak ada izin. Maunya dirubah Undang-Undang Dasar 1945 itu ya, yang menyatakan kebebasan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Harus ditambahi dengan izin RT RW gitu kawan. Harusnya ditambahi dengan izin RT RW kawan. Kan lawak-lawak memang jadinya kawan ya. Tapi kawan, itu belum seberapa. Kita lanjutkan lagi ya kawan-kawan ya. Iya. Ya, mereka sampai memohon meminta-minta ya supaya gereja itu tidak dihancurkan. Padahal pembangunan gereja itu tidak ada menggunakan dana pemerintah. Tidak ada mereka berdiri di pinggir jalan buat tong dari drum terus menggini-gini menjala-jala uang. Nggak ada kawan. Yang jelas-jelas itu mengganggu jalan raya. Ya, mereka tidak melakukan itu. Dan murni pembangunan gereja itu atas dana mereka sendiri. Kenapa lah harus dirobohkan gereja itu? Mereka nggak bisa menikmati jeripaya pembangunan itu. Kalau dibilang tidak ada izin ya, buatkan izinnya, terbitkan. Itu kan solusi. Merobohkan gereja itu bukan solusi. Tetapi itu memberi kita gambaran bahwa di negara yang merdeka ini masih ada sekelompok manusia menindas manusia lainnya. Bahwa masih ada sekelompok manusia yang belum merdeka 100%. Gak ada izin, terbitkan izinnya, apa susahnya sih? Begitu susahkah menerbitkan izin? Sama dengan yang di Cilegon. Katanya kita sebangsa dan setanah air. Kita adalah saudara di dalam NKRI. Mana bukti kita bersaudara itu kawan? Terkadang kita ini lain di bibir, lain di hati, lain di tindakan ya. Tapi ini belum puncaknya kawan, ntar ya. Sudah ada yang kepanasan ini pengikut nacap Nabi Cabul kata si Paul Zang ya, penjual kaya kampret katanya. Ya sudah mulai kepanasan ini ya. Ya begitulah kira-kira kawan saya, nggak ngerti aku apa yang terjadi. Oke. Sekarang aku lanjutkan lagi ya. Dikit lagi kawan, ini lanjutkan. Nah kita lihat detik-detik perobohannya aja, langsung ya kita lompat. Nah ini orang. Ini semua akan dicatat oleh. Nah ini dia yang seru kawan. Datang sekelompok manusia yang bergembira. Tadi kan orang bersedih kita lihat ya. Jadi di balik duka ada kesenangan. Ya, ini ya. Kita lanjutkan. Nah, datang orang ini yang membawa simbol-simbol agama Islam sepertinya. Dan mereka menyaksikan ini semua. Ternyata mereka menyanyi juga kawan. Jadi ada orang bernyanyi rohani, mereka bernyanyi juga. Untung mereka tidak menyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah. Pasti mereka akan menjawab itu kawan. Mr. M juga, Mr. M juga. Saya nggak dapat bayangkan kawan. Andai kata mereka menyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah, pasti mereka menjawab. Untungnya mereka ini menyanyikan lagu Batak. Jadi mereka nggak tahu apa-apa, sehingga cara menjawabnya pun lucu ya. Apa nyanyikan orang ini menyanyi juga kawan ya. Tunggu kita dengar. Enak ini, seru kawan. Oh, Ajibillah salatu lagi itu kayaknya. La
Na 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 na. Membela Islam, Allahu Akbar. Wish ngeri. Membela Islam saya di sini. Di tengah-tengah agama Islam, kenapa harus ada gereja? Nah, kawan-kawan, ini yang saya bilang keseruan masyarakat ini ya. Di satu sisi ada yang menangis, menderita. Di sisi lain ada yang bergembira kawan. Ya, dia mengaku dia pejuang Islam. Mengapa ada Kristen di tengah-tengah umat Islam katanya? Harusnya dia bertanya kepada negara ini. Ya, harusnya agama-agama setempat maunya bertanya kepada mereka. Contoh, agama Parmalim di Toba, agama Kejawen di Jawa, agama Banten misalnya. Kenapa harus ada di Indonesia ini Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Maunya itu pertanyaan mereka kawan. Ya, kita sama-sama agama impornya ya. Tetapi kelakuannya merasa agama lokal. Ini yang berbahaya kawan. Merasa dia agama yang sudah lahir di Indonesia. Tidak kawan, kita ini sama-sama agama impor ya. Kenapa itu seolah-olah pembela Islam? Memang Islam itu diapakan orang Kristen. Ketika kita membangun gereja, lantas apakah mereka merasa terintimidasi? Apakah mereka merasa terjajah? Kan tidak. Ini negara NKRI yang mana di dalamnya semua orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Katanya, harus ditambahi katanya loh di belakangnya. Jangan kalian telan mentah-mentah. Kalau tidak kalian bumbuhi kalimat katanya, wah itu jadi sebuah kebenaran yang mutlak. Dan uniknya orang ini kawan. Oke lah bongkarlah gereja itu. Tapi tidak perlulah kalian datang ke situ menyanyi juga dan mengatakan kalian pejuang Islam. Memangnya di situ ada perperangan? Kan enggak. Apa yang diperjuangkan Islam? Terkadang saya jadi bertanya-tanya, apakah orang-orang Islam tidak tahu apa yang mereka perjuangkan? Mereka memperjuangkan agar gereja tidak berdiri situ. Apakah itu satu perintah Allah SWT? Allah saja mengatakan dia tidak akan merobohkan gereja. Tetapi kalau dia ingin dia akan robohkan. Tetapi tidak dilakukannya. Kenapa? Karena dari dalam gereja itu pun disebut nama Allah. Ayatnya ada. Surah 22 ayat 40 kawan. Aduh. Ini mungkin yang berteriak-teriak tadi mengatakan pembela Islam itu enggak pernah baca Al-Quran kawan. Saya yakin enggak pernah. Atau dia baca belum sampai ke sini. Surah 22 ini ayat 40 kalau enggak salah aku ya. Coba aku buka dulu. Ini penting kita gaungkan kawan ya. Agar Indonesia ini makin lama ke depan makin bahagia. Bukan di satu sisi ada orang menangis, di sampingnya ada orang tertawa berteriak-teriak. Seolah-olah dia ditindas berperang dan dia menang perang. Dan itu lucunya kawan. Kenapa orang itu harus hadir menggunakan simbol-simbol agama? Kalau aku seperti pemuka agama mereka, sudahlah. Gereja sudah dirobohkan. Kalian tidak usah ke sana. Karena kalau kalian ke sana seolah-olah umat Islam yang memerintahkan gereja itu dibongkar. Seolah-olah umat Islam ini tidak ada kasih. Seolah-olah umat Islam ini membenci agama lain. Padahal kita sama-sama di Indonesia. Kan itu adem kawan ya. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Ya. Ini yang sering saya katakan. Di mana peran ulama-ulama atau tokoh-tokoh agama. Yang tidak bisa mendiamkan ini pengikutnya. Ya, harusnya ini udahlah biar gereja kan sudah mau dirobohkan. SK-nya sudah ada, ekskavator sudah masuk. Sekarang kalian di rumah masing-masing saja. Bila perlu buatkan teh agar orang-orang yang gerejanya dirobohkan itu bisa minum. Adem kan ya, adem ya. Adem. Tapi yang terjadi adalah mereka seolah-olah ingin menunjukkan, ini loh Islam yang sesungguhnya. Bahwa kami gembira kalau gereja dirobohkan. Bahwa kami merasa ada peperangan kalau gereja dirobohkan. Maka saya mengatakan saya pejuang Islam. Kan jadi konotasi negatif kawan. Kalau dia buat teh, udahlah bapak-bapak, ibu-ibu, gak usah bersedih minum ya. Ini kami siapkan minum. Kan enak kawan. Sehingga tidak ada benci, tidak ada luka, tidak ada dendam. Kalau orang Kristen sih menurutku gak dendam ya. Kalau mereka kita gak tahu. Jangankan itu kita ucap sesuatu saja mereka dendamnya setengah mati. Harus kau dipenjara tanpa diskon. 10 tahun kasus MKC. Lawak ya. Ya begitulah kawan. Kita lanjutkan dikit lagi. Nah ini kawan. Sampai anak-anak pun. Nah ini.
Mengapalah generasi muda kita pun masih anak-anak sudah ditanamkan kebencian. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan salawat sampai akhirnya bangunan ini dieksekusi oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan salawat kita dulu. Nah, ini kawan. Kalau sudah ada teriakan seperti itu kawan, sudahlah. Gak ada kedamaian. Seolah-olah mereka ini berperang. Allahu Akbar katanya. Aku dulu takut kali kawannya. Ketika aku debat dulu, diancam mati juga. Cuman ya, untunglah ada sebuah password yang gak diucapkan ya. Mengapalah mereka harus seperti itu kali di tempat itu kawan? Apakah tidak lebih elegan kalau mereka membuatkan segelas minum? Misalnya ada 200 orang, 200 gelas. Berikan mereka minum. Sudahlah Pak, menghibur. Ya, menghibur orang yang kesusahan. Itulah buktinya bahwa kita saudara di dalam negara ini. Tidak kita lantas mengatakan seolah-olah itu Kristen itu musuh Islam. Sehingga mereka hadir di situ seolah-olah menang perang. Yang oh, ini ayatnya aku bukakan dulu kawan ya. Aduh, terkadang saya sedih melihat negara ini kawan. Dan pemuka-pemuka agama mereka yang bergerak profesor doktor tidak pernah mau memberi pengarahan kawan. Kalau mereka memberi hal yang seperti aku bilang, udahlah buatkan kalian lah teh bu. Kita ajak mereka minum, kita hibur mereka. Mereka akan dihina itu kawan, dilempari bila perlu. Karena orang ini adalah emosinya yang harus tersalurkan. Mereka senang, mereka ketawa, mereka gembira ya. Nah, ini ayatnya saya ambil dari Al-Quran. Ya, ya. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Paham ya? Seandainya Allah tidak menolak, sebagian manusia dengan bagian yang lain tentu telah dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid. Jadi kawan, jangan kau kira gereja aja yang mau dirobohkan, masjid juga iya. Tetapi Allah sudah berkata di sini, Dia tidak akan merobohkan biara Nasrani, gereja, rumah ibadah, dan masjid-masjid. Betul, Allah tidak pernah merobohkan keempat rumah ibadah ini, tetapi pengikutnya lah yang merobohkan. Mungkin begitu enggak? Kira-kira apa Allah itu tidak maha kuat? Bisa dia kalau mau merobohkan kawan. Tetapi kenapa pengikutnya yang kerasa kerusuk ya kawan-kawan? Yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi di gereja pun itu dari dalamnya banyak disebut nama Allah. Pahami kalian, Allah akan pasti menolong orang yang menolong agamanya. Jadi Nasrani gereja itu dianggap itu juga punyanya Allah. Allah ya, agamanya Allah ada 4. Yang pertama Nasrani, Kristen, Yahudi, dan Masjid Islam. Pahami ya kawan-kawan ya. Ini tidak pernah diajarkan para ulama di hadapan jamaahnya. Kalau mereka mengajarkan ini, percayalah kalian, dalam 10 tahun ke depan Indonesia mayoritas Kristen. Saya berani pegang. Kalau ini diajarkan seluruh ulama-ulama Islam, surah 22 ayat 40, di masjid-masjid, di musola, di pengajian, di pertemuan. Percayalah kalian kawan. Gak sampai 2400 nanti, 10 tahun aja ke depan, sudah banyak perubahan di Indonesia ini. Percaya kalian. Tetapi ini sengaja tidak diajarkan. Kalau sampai ini diajarkan, maka kebencian itu hilang. Weh, kita gak boleh merobohkan gereja weh. Pemerintah yang notabene orang-orang itu mayoritas muslim, gak mau kami merobohkan gereja, Allah aja gak merobohkan. Pasti itu kata mereka. Gak maulah kami, mundur semua orang itu. Daripada kami dilaknat Allah. Kan begitu. Tapi ini sengaja tidak diajarkan. Dan saya belum pernah mendengar ayat itu berkumandang dari masjid. Tak pernah. Saya sudah berapa kali mendengar orang ceramah ketika bulan puasa. Ayat ini tak pernah diucapkan, diceramahkan. Tak pernah kawan. Gak pernah.
Sekarang saya tanya kalian, apakah di situ ada peperangan agama? Enggak ada. Lantas kenapalah mereka itu selalu mengatakan pejuang Islam? Memang ada peperangan agama di situ? Enggak ada kawan. Ini. Nah ini, kita mundurkan sedikit ya. Nah ini. Kenapa mereka harus mengatakan seolah-olah ada yang diperjuangkan di situ? Apa sih? Membela Islam, Allahu Akbar. Membela Islam saya di sini. Di tengah-tengah agama Islam, kenapa harus ada gereja? Nah, pembela Islam katanya kan. Apa yang dibelanya? Apakah Islam di daerah ini terjajah? Dan ibu ini berani mengatakan dia pembela Islam. Ya karena dia di situ mayoritas banyak kawannya. Coba dia di tempat minoritas, berani nggak dia mengatakan dia pembela Islam? Nggak berani kawan. Inilah namanya, ya dia merasa Kristen itu musuhnya. Dan bagaimana nasib orang itu sekarang ya, maunya ditunjukkan kembali. Ini loh dia tambah makmur setelah membela Islam, tambah kaya setelah membela Allah, membela agama. Kita ingin lihat kawan. Ya, kita slow saja. Orang Kristen itu slow, nggak perlu menganggap semua itu peperangan ini ya. Aduh. Ya. Oh ya, ada yang bilang ibu itu tidak munafik, menunjukkan Islam yang sesungguhnya. Ya, itu aja sisi positifnya sih. Sisi positifnya mereka ini nggak munafik. Ini loh kami yang sesungguhnya kami katanya kan. Inilah yang sering saya bilang. Orang Kristen berbahagia ketika kau terlahir, kau tidak pernah diwajibkan, kau tidak pernah diberi harus